Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama-sama nasihat kali ini dengan judul, Karena Hasad, Orang-orang Menjauhimu. Hasad adalah penyakit hati yang halus, namun dampaknya bisa menghancurkan hubungan manusia. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hasad bukan hanya merusak pelakunya, tetapi juga bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjauh. Mengapa demikian? Karena sifat hasad memunculkan energi negatif yang terasa meskipun tak diucapkan. Orang yang hatinya dipenuhi iri akan memancarkan rasa tidak nyaman, sehingga orang lain enggan mendekat. Bayangkan sebuah taman yang indah. Semua bunga tumbuh subur, tetapi ada satu tanaman beracun di tengahnya. Walaupun hanya satu, racun itu bisa membuat orang enggan mendekati seluruh taman. Begitu pula dengan hati yang dipenuhi hasad, satu sifat buruk saja bisa mengotori semua kebaikan yang kita miliki di mata orang lain. 1. Hasad memutus tali persaudaraan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang, baik kita menginginkan nikmat itu berpindah kepada kita maupun tidak. Perasaan ini membuat kita sulit berbahagia ketika orang lain mendapatkan keberuntungan. Akibatnya, hubungan yang seharusnya terjalin dengan kasih sayang menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Seorang teman yang dulunya dekat, perlahan mulai menjaga jarak. Mereka mungkin tidak ingin terlibat dalam percakapan yang membuat mereka merasa dihakimi atau dibanding-bandingkan. Lambat laun, lingkaran pertemanan kita menyusut, bukan karena orang lain berubah, tapi karena hati kita yang tak mampu menerima kebahagiaan mereka. 2. Energi negatif yang terasa. Walau hasad tidak selalu diucapkan, getarannya bisa terasa. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati memiliki pengaruh besar dalam membentuk suasana. Orang yang hatinya bersih akan membuat orang lain merasa nyaman. Sebaliknya, orang yang hatinya kotor oleh hasad akan membuat orang lain merasa tertekan meski tanpa kata-kata kasar. Inilah mengapa, kadang kita merasa tidak betah berada di dekat seseorang tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi, hati mereka sedang mengirimkan sinyal ketidaksukaan atau iri, sehingga secara alami kita memilih menjauh. 3. Hilangnya kepercayaan. Hasad juga merusak kepercayaan. Ketika orang lain menyadari bahwa kita sulit ikut berbahagia atas keberhasilan mereka, mereka akan mulai membatasi cerita dan kebersamaan. Bahkan, jika hasad dibiarkan, mereka bisa menganggap kita sebagai ancaman. Imam Al-Ghazali mengibaratkan hasad seperti api yang membakar kayu. Ia menghabiskan semua rasa persaudaraan yang ada, sampai tersisa hanya abu yang hambar. Tanda-tanda orang mulai menjauh karena hasad. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan bahwa hati manusia memiliki kemampuan untuk merasakan ketulusan atau sebaliknya, merasakan kebencian yang tersembunyi. Ketika sifat hasad muncul dan tidak diobati, perlahan tapi pasti orang-orang di sekitar akan menjaga jarak. Berikut beberapa tanda yang sering muncul. 1. Percakapan menjadi dingin. Awalnya, teman-teman masih bercerita panjang lebar. Tetapi ketika mereka merasakan kita sulit ikut bahagia atas kabar baik mereka, obrolan mulai menjadi singkat dan hambar. Mereka takut bahwa kabar gembira yang mereka sampaikan justru akan membuat kita tersinggung atau iri. Nasihat Al-Ghazali, latihlah hati untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah obat paling awal agar hubungan tidak membeku. 2. Kita tidak lagi diundang dalam momen penting. Hasad membuat orang lain merasa tidak aman jika kita hadir di momen kebahagiaan mereka, seperti pernikahan, syukuran, atau perayaan. Mereka khawatir kehadiran kita akan menambah suasana kaku. Tanpa disadari, mereka mulai memilih untuk tidak melibatkan kita. Nasihat Al-Ghazali,
berdoalah untuk kebaikan orang lain, bahkan jika hati masih terasa berat. Imam Al-Ghazali menegaskan, doa yang diulang-ulang untuk kebaikan orang lain akan melunakkan hati kita sedikit demi sedikit. 3. Perasaan kita menjadi tertutup terhadap kebaikan orang. Salah satu tanda hasad yang akut adalah sulitnya mengakui kelebihan orang lain. Jika terus dipelihara, sifat ini memicu rasa malu atau enggan berinteraksi dengan mereka yang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Akhirnya, bukan hanya orang lain yang menjauh, tapi kita sendiri yang membatasi diri. Nasihat Al-Ghazali, latihlah diri dengan tafakur, renungkan bahwa setiap nikmat yang orang miliki adalah ketentuan Allah. Jika Allah menghendaki, nikmat itu bisa saja berpindah atau bahkan dilipat gandakan kepada kita. Dengan cara ini, hati menjadi lapang menerima takdir. 4. Nama kita menjadi buruk di mata orang. Seseorang yang terbiasa menunjukkan sikap iri, meski dengan bahasa halus atau candaan, lama-kelamaan akan dikenal sebagai pribadi yang tidak mampu bersyukur. Kabar ini menyebar dengan cepat. Reputasi buruk ini membuat orang semakin menjauh, bukan karena mereka benci, tapi karena ingin menjaga diri. Nasihat Al-Ghazali, jangan menunggu hati menjadi bersih baru bersikap baik. Mulailah dari sikap, karena perubahan sikap yang baik akan membantu hati ikut berubah. Senyum, ucapkan selamat, dan tunjukkan ketulusan meski awalnya terasa sulit. Cara menyembuhkan hasad agar orang kembali mendekat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa hasad tidak akan hilang hanya dengan menahannya dalam hati. Ia harus diobati dengan tindakan nyata, pembiasaan pikiran positif, dan latihan spiritual yang konsisten. Jika sifat ini berhasil diatasi, bukan hanya hati kita yang menjadi lapang, tetapi hubungan dengan orang-orang di sekitar pun akan kembali hangat. Berikut beberapa nasihat beliau. 1. Sadari bahaya hasad untuk diri sendiri. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hasad lebih banyak merugikan kita daripada orang yang kita iri. Al-Ghazali mengibaratkan hasad seperti api yang membakar kayu, ia menghanguskan amal kebaikan kita, sementara orang yang kita iri justru tidak berkurang sedikit pun nikmatnya. Latihan hati, setiap kali rasa iri muncul, katakan pada diri sendiri. Dengan iri, aku hanya merugikan diriku sendiri, bukan mengubah takdir orang itu. Kesadaran ini membuat kita enggan memelihara hasad. 2. Latih diri untuk mendoakan kebaikan orang yang diiri. Imam Al-Ghazali memberikan obat yang terkesan sederhana, namun sangat mujarab, doakan orang yang kita iri. Semakin berat rasanya mendoakan, justru semakin besar manfaatnya bagi pembersihan hati. Contoh doa, Ya Allah, limpahkanlah rezeki, keberkahan, dan kebahagiaan untuknya, dan jadikan aku hamba yang ridha dengan ketentuanmu. Awalnya mungkin doa itu terasa hambar, tapi seiring waktu, hati mulai luluh dan rasa iri melemah. 3. Paksa diri untuk bersikap baik secara lahiriah. Hasad sering kali muncul dalam hati, namun dampaknya terlihat pada sikap dan ucapan. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menasihatkan agar kita memaksa diri bersikap ramah, mengucapkan selamat atas keberhasilan orang lain, dan menghindari sindiran. Mengapa harus dipaksa? Karena perilaku yang baik akan perlahan memengaruhi isi hati. Apa yang sering kita lakukan, akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. 4. Ingat bahwa nikmat dunia bukan segalanya. Banyak rasa iri muncul karena kita menilai kebahagiaan orang lain dari materi, jabatan, atau popularitas. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa semua itu fana, dan yang benar-benar bernilai adalah kedekatan dengan Allah. Ketika hati sudah yakin bahwa nikmat dunia hanyalah titipan sementara, rasa iri terhadapnya akan melemah, bahkan hilang. 5. Isi hati dengan rasa syukur. Hasad tumbuh di hati yang kering dari rasa syukur.
Karena itu, penuhi hati dengan mengingat nikmat yang kita miliki. Tulis dan sebutkan setiap hari apa yang telah Allah berikan mulai dari kesehatan, keluarga, iman, hingga hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa sibuk dengan syukur, ia akan lupa untuk iri. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan sabar, hubungan yang retak karena hasad bisa kembali pulih. Bahkan, orang-orang yang dulu menjauh mungkin akan merasa nyaman kembali, karena mereka merasakan perubahan nyata dalam sikap kita. Menjaga hati dari hasad sepanjang hidup. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hasad bukan penyakit yang hilang sekali obat, lalu tidak kembali. Ia adalah godaan yang bisa muncul kapan saja, terutama ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat yang belum kita miliki. Karena itu, pembersihan hati harus menjadi pekerjaan seumur hidup. Beliau menasihatkan beberapa hal penting agar hati tetap terjaga. 1. Perbanyak tafakur tentang takdir Allah. Setiap nikmat yang dimiliki orang lain adalah pembagian langsung dari Allah. Tidak ada yang mampu mengambil atau menguranginya kecuali Dia. Maka, apa gunanya iri? Apakah iri dapat membatalkan keputusan Allah? Tentu tidak. 2. Berkumpullah dengan orang yang hatinya lapang. Lingkungan memengaruhi hati. Jika kita sering bersama orang-orang yang ringan mengucapkan, Alhamdulillah, dan, Barakallahu Fik, untuk keberhasilan orang lain, hati kita akan ikut terlatih untuk ikhlas. 3. Jauhi perbandingan yang tidak perlu. Membandingkan diri dengan orang lain adalah bahan bakar bagi api hasad. Imam Al-Ghazali mengajarkan untuk fokus memperbaiki diri sendiri, karena Allah akan menilai kita dari amal kita, bukan dari perbandingan dengan orang lain. 4. Jadikan syukur sebagai perisai hati. Bersyukur bukan hanya soal ucapan, tapi mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah karunia yang cukup untuk kita saat ini. Hati yang penuh syukur akan sulit dimasuki iri, karena ia sudah merasa kaya dengan pemberian Allah. Saudaraku yang berbahagia, hasad adalah duri yang menusuk dalam senyap. Ia bisa membuat orang-orang terdekat menjauh, bukan karena mereka membenci kita, tapi karena hati kita sendiri menghalangi kehangatan. Nasihat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah ajakan untuk membersihkan hati, memaksa diri berbuat baik meski terasa berat, dan mengisi jiwa dengan doa serta syukur. Bila hati bersih, kita akan melihat dunia dengan pandangan yang tenang, penuh kasih, dan lapang menerima takdir. Maka, bukan hanya orang-orang yang akan kembali mendekat, tetapi Allah pun akan mendekatkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita berdoa untuk menutup hati dari hasad. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari hasad, penuhilah dengan rasa syukur dan ridha. Jadikan aku bergembira atas nikmat-Mu kepada orang lain sebagaimana aku bergembira atas nikmat itu untuk diriku. Dekatkanlah kepadaku orang-orang yang berhati bersih, jauhkan dariku orang-orang yang penuh kebencian dan dendam, dan tutupilah hidupku dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga narasi ini bermanfaat buat kita semua dan kita dilindungi Allah dari hasad dan teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.